Assalamualaikum rekan-rekan, balik lagi di channel ini, Dani Danila, channel Edukasi Hukum, yang senantiasa menyajikan video-video informatif dan edukatif seputar dunia hukum. So, buat rekan-rekan yang mencari referensi informasi seputar dunia hukum, sudah tepat mampir di channel ini. Langsung subscribe, aktifkan tanda loncengnya, dan share video ini kemana-mana, agar semua orang tahu bahwa channel ini adalah benar-benar channel edukasi hukum. Saya Dani. saya Taufik. Hari ini kami berdua akan mengulas tentang hukum perdata, apa saja dan bagaimana seluk-beluk hukum perdata. Tonton terus video ini, jangan di skip. Nah, di segmen pertama ini coba kita ulas dulu secara ringan, secara nyantai tentang apa itu hukum perdata. Oke, sekarang kita coba ulas dulu apa sebenarnya hukum perdata itu, baik dari aspek definisi maupun lingkup keberlakuannya. Tapi gini juga dulu Bang Dan, sebelum kita bicara mengenai masuk ke pengertian, habis itu bagian-bagian dalam KUA Perdata Indonesia, menarik juga ini untuk memberikan informasi terkait dengan masalah sejarah KUA Perdata ya, yang mana sih banyak juga mahasiswa-mahasiswa hukum itu yang kurang paham atau tidak mengetahui asal muasal KUA Perdata kita. Jadi bicara masalah corpus juris civilis, itu penyakit kan? itu sifilis. Oh, itu sifilis. Beda ya? Beda. Jadi corpus juris civilis ini adalah kumpulan undang-undang atau peraturan zaman Romawi, Kekaisaran Romawi Timur, pada saat itu dipimpin oleh Justinian I. Jadi kalau tidak salah dari tahun 529 Masehi sampai 534 kurang lebih seperti itu. Jadi Justinian I ini kaisar ya, Kekaisaran Romawi Timur. Dia mengumpulkan putusan-putusan yang dibukukan sama dia, yang dikumpulkan, kemudian diberikan judul Corpus Juris Civilis. Di dalamnya itu terdapat ada 4 bagian. Mohon maaf nih kalau ada kesalahan dalam runutannya ya. Ada the codex, ada institut, ada pandekta, dan ada novel. Jadi 4 bagian ini. Nah, ini cikal bakal pemahaman untuk pemahaman sistem hukum civil law, kemudian sumber dari KUA Perdata kita Indonesia. Nah, tapi kan seperti yang kita ketahui bersama bahwa Burgerlijk Wetboek atau BW atau KUA Perdata yang kita terapkan atau kita berlakukan di Indonesia saat ini memang peninggalan zaman kolonial Belanda, dan di Belandanya sendiri juga udah beberapa kali direvisi kan. Benar. Sudah sementara yang kita anut atau kita berlakukan sampai saat ini masih yang kodifikasi yang lama. Nah, ini kan konsep hukum perdata dalam perkembangan tidak berjalan sebenarnya. Kalau dikatakan tidak berjalan sih tidak sepenuhnya ya, karena ada yang masih bisa digunakan dan ada yang tidak bisa digunakan. Ini kan terkait dengan masalah masih sesuai enggak KUA Perdata yang beratus tahun, kalau salah tahun 1836 ya kurang lebih seperti itu diterapkan di Indonesia. Dan kemudian seharusnya pemerintah ya khususnya itu harus sudah melakukan pembaruan untuk menyesuaikan zaman sekarang. Ya, untuk lex spesialisnya mungkin banyak berserakan di luar KUA Perdata. Undang-undang PKPU misalkan. KPPU. Ini kan bagian dari lex spesialisnya yang diatur di luar KUA Perdata. Atau misalkan undang-undang apa lagi? Konsumen misalkan, perlindungan konsumen, UPK, dan seterusnya. Yang saya maksud bahwa sebagai sebuah kitab, KUA Perdata ini sudah usang sebenarnya ya. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Itu tadi di awal tadi saya sebut, di Belandanya sendiri tempat negara yang memberlakukan, membentuk dan meninggalkan KUA Perdata itu di Indonesia, itu sudah beberapa kali, 5 kali bahkan kalau nggak salah saya, sudah 5 kali terjadi perubahan di sana.
Nah oke lah, overall kita belum punya kitab yang lain. Ya. Kita belum punya sumber hukum tertulis yang lain yang berkaitan dengan KU Perdata. Sampai saat ini mau tidak mau, senang tidak senang atau suka tidak suka, BW lah yang menjadi kitabnya hukum perdata, kan begitu. Ya. Terus pasti kalau mahasiswa Fakultas Hukum pasti udah nalar lah ya, udah paham ya apa itu sih hukum perdata. Nah, barangkali ada penonton kita ini yang sekarang ini memang bukan bukan mahasiswa Fakultas Hukum, kemudian tidak mengetahui seluk-beluk hukum. Pasti bertanya, apa sih yang dibahas dua orang, satu brewoan gitu ya, satu buncit gitu, tentang tentang hukum perdata ini. Hukum perdata itu apa gitu? Oke. Kalau dalam faktanya dalam ilmu hukum kan sudah jelas, hukum perdata itu hukum privat. Iya, benar. Nah, untuk analogi definisi operasionalnya apa sebenarnya hukum perdata itu? Untuk supaya lebih gampang dipahami dan sederhana, hukum perdata itu adalah hukum yang mengatur mengenai hak dan kewajiban privat atau personal di dalam masyarakat. Jadi terkait dengan masalah hubungan antar manusia, hukum perdata itulah yang mengaturnya. Berarti memang skupnya, ruang lingkupnya memang hukum yang mengatur tentang manusia dengan manusia ya, manusia dengan kelompok manusia, atau bahkan kelompok manusia dengan kelompok manusia. Nah, di dalam hukum itu juga kan dikenal yang namanya hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum tata usaha negara, hukum tata negara, dan seterusnya. Apa yang membedakan hukum perdata ini dari hukum-hukum itu? Ciri khasnya gampang sih Bang Dan ya. Kalau dia hukum pidana tata negara itu kan sudah bersinggungan dengan publik. Ada negara di dalamnya, ikut serta di dalamnya. Sedangkan kalau hukum perdata ini kan privat, antar personal, orang ke orang gitu. Jadi tidak ada hubungan masuknya negara di dalam aturan itu begitu. Walaupun faktanya pada saat untuk mempertahankan hak privat itu kita butuhkan negara sebenarnya, tapi yang lebih dilihat adalah kepentingan antar pribadi itu. Jadi kalau dia ada pidana tata negara, ada kepentingan negara di dalamnya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan juga aspek privat negara juga membutuhkan. Iya, benar. Jadi artinya hukum perdata itu juga ada hukum perdata privat yang berdimensi publik kan, seperti itu. Ada. Maaf, terbalik mungkin ya. Hukum publik yang berdimensi privat itu maksudnya. Salah contoh misalkan kalau kita bicara tentang aspek hukum administrasi negara misalkan. Kalau ditarik ke dimensi privatnya, sebenarnya administrasi negara ini kan salah satu ciri khasnya mungkin KTUN ya. Ya, keputusan tata usaha negara. Itu salah satu ciri khas dari produk hukum administrasi negara. Nah, kalau kita tarik aspek hak, kepentingan dan seterusnya, KTUN itu ujung-ujungnya mengatur tentang hak privat seseorang kan? Betul nggak? Iya, mengatur tentang hak privat. Cuman tadi kan tidak lepas dari ada peran negara di dalamnya. Baik. Nah, jadi kalau dia untuk hukum perdata tadi itu murni tidak ada kepentingan negara di dalamnya. Itu berarti sih. Memang antara person to person ya, orang to orang. Iya, gitu ya. Orang ke orang atau badan hukum antar badan hukum, kurang lebih seperti itu kan. Terbagi dua kan, ada subjek hukum itu ada badan hukum dan ada orang atau manusia. Terus kalau kita kaji lagi terkait dengan ruang lingkup ini, apa saja contoh-contoh dari keberadaan dari hukum perdata ini, aspek ruang lingkupnya? Misalkan hubungan orang dengan orang dalam konteks apa gitu? Sederhana seperti perjanjian, waris, gitu kan? Itu salah satu contoh kepentingan antar pribadi. Jadi contoh nih saya, ketika ingin membuat perjanjian dengan Bang Dani nih contoh. Nah, negara nggak ada urusan di dalamnya di situ. Ya saya diberikan hak sebebas-bebasnya selama masih berdasarkan 1320 KUH Perdata ya Bang ya. Ya saya memiliki kebebasan untuk melakukan perjanjian dengan siapapun. Negara nggak ada ikut campur di dalamnya, begitu.
Ya walaupun kadang ada suatu perjanjian yang mengharuskan harus ada akta, contoh kan begitu kan, karena untuk menjaga kepentingan pihak ketiga kan seperti itu. Tapi pada prinsipnya ketika saya ingin buat perjanjian dengan siapapun itu tidak ada intervensi dari pemerintah di dalamnya. Inilah yang dikatakan tadi kepentingan pribadi tadi itu. Sederhananya seperti apa sih sebagai closing statement untuk mengetahui bahwa ini yang kita bahas adalah tentang apa itu hukum perdata? Poin penting dalam memahaminya adalah di sini terkait dengan masalah kepentingan pribadi dengan antar pribadi atau antar pribadi. Maksudnya begini, jangan seolah-olah kita mengatakan pribadi khusus kepada seorang Bang ya, tidak. Karena secara natural person atau dan itu akan kita bahas di segmen kedua. Orang atau badan hukum itu kan termasuk ada kepentingan di dalam kepentingan hukum. Jadi kepentingan pribadi tidak terfokus kepada manusia, tetapi juga ke badan hukum tadi Bang ya. Nah, yang tidak ada sangkut pautnya atau peran negara, yang mana kepentingan ini diatur dalam hukum perdata itu. Secara sederhana mungkin bisa dimaknain bahwa hukum perdata itu hukum privat. Penegasan kata privat di situ adalah ruang keberlakuan hukum itu berlaku kepada siapa yang memiliki hubungan hukum. Benar. Dengan kata lain, tidak ada kaitan atau tidak ada konsekuensi apapun kepada pihak lain yang tidak memiliki atau tidak berada pada satu ruang hubungan hukum itu. Contoh, saya berhubungan hukum ya, bukan berhubungan yang lain dengan Bang Topik. Kemudian hak dan kewajiban saya lahir. Hak dan kewajiban Bang Topik juga lahir sebagai bentuk dari hubungan hukum privat tadi. Maka itulah lingkup hukum perdata di antara kami. Ada hal yang menarik dari penjelasan Bang Dhani masalah hubungan hukum tadi tuh. Jangan ada salah persepsi ya, kalau hubungan hukum itu hanya terbentuk karena ada perjanjian. Tidak. Jadi hubungan hukum itu bisa terbentuk karena atau didasari karena undang-undang. Contohnya antara orang tua dengan anak. Kewajiban orang tua untuk mengurus anak itu bukan karena perjanjian. Tidak pernah orang tua itu membuat perjanjian kepada anak, bahwasanya aku akan mengurusimu wahai anakku, kita buat perjanjian. Tidak. Karena undang-undang sudah mengatur, ya sudah, maka itulah hubungan hukum antara anak dengan orang tua tadi gitu. Itulah kurang lebihnya Bang Dhani. Berarti yang perlu dipahami oleh rekan-rekan bahwa hubungan hukum dalam lingkup hukum privat itu bisa lahir karena suatu kesepakatan atau perikatan, juga bisa lahir karena undang-undang. Nah, hubungan hukum yang dimaksud di dalam lingkup hukum privat atau hukum perdata inilah sebenarnya talian atau benang merah atau hal-hal yang menimbulkan hak dan kewajiban yang diukur sebagai sebuah prestasi dalam hukum perdata, kan begitu. Baik, segmen pertama tentang apa itu hukum perdata saya kira sudah kita paparkan. Jangan kemana-mana, tonton video selanjutnya terkait dengan siapa sebenarnya subjek-subjek dalam hukum perdata pada segmen berikutnya. Tetap setia di channel ini. Untuk yang baru mampir, jangan lupa sekali lagi saya ingatkan langsung subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar rekan-rekan tidak ketinggalan update video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih, mohon maaf kami jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.